Hai teman-teman semuanya, sudah dengar belum nih ada berita baru? Ya, baru-baru ini Anies berulah lagi. Ia menyebut bahwa DKI sudah tidak lagi punya uang untuk memberi bantuan sosial kepada rakyatnya. Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa daerah-daerah lain yang APBD-nya jauh lebih kecil mampu? Sementara DKI Jakarta yang APBD-nya hampir mencapai 90 triliun rupiah itu jatuh miskin, padahal belum berbuat apa-apa. Jawabannya adalah Anies ingin menciptakan sebuah kekacauan baru. Dan benar saja, kekacauan itu benar-benar terjadi. 3 Menteri Jokowi, yakni Menteri Sosial, Menteri Keuangan, dan Menko PMK segera bereaksi. Ketiga menteri itu segera berkomentar bahwa Anies tidak komit. Data penerima bansos di DKI berantakan. Kegaduhan pun terjadi. Selanjutnya apa yang terjadi? Anies segera muncul bak seorang pahlawan. Ia menyebut bahwa apa yang disampaikan oleh ketiga menteri Jokowi tersebut tidak benar. Menurut Anies adalah bahwa ia telah menyiapkan anggaran sebesar 5 triliun untuk bansos DKI Jakarta. Para pemujanya lantas bersorak gembira mengagungkan namanya. Belum lagi kekacauan terkait bansos selesai, Anies menciptakan kekacauan baru yang lebih mengerikan. Kepada The Sydney Morning Herald dan The Egg, ia menyatakan bahwa sejak Januari ia sudah melacak kasus-kasus potensial COVID-19 di Jakarta. Ia lalu mengusulkan agar pemerintah pusat mengizinkan DKI Jakarta melakukan tes. Tetapi menurut pengakuannya, usul itu ditolak. Sementara faktanya kan tidak begitu. Yang benar adalah bahwa pada bulan Januari, Anies masih sibuk mengurusi banjir dan membabat habis ratusan batang pohon di kawasan Monas untuk pembangunan trek balap Formula E. Jadi sudah jelas Anies itu berbohong kepada The Sydney Morning Herald dan The Egg semata-mata hanya ingin menaikkan pamornya di mata internasional, dan sebaliknya ia ingin agar dunia mencemooh Jokowi. Di tengah Anies perang melawan Jokowi, ia seolah mendapat kekuatan baru. Adalah Ustadz pujaan kelompok Kadal Gurun, Bahar Smith, yang baru saja keluar dari penjara, yang akan memberinya nafas baru. Tidak bisa dipungkiri memang, bebasnya Bahar Smith merupakan kabar baik bagi pemujanya. Lihatlah, ketika ia bebas kemarin, ia disambut bak seorang raja. Bahar Smith yang merupakan seorang penganiaya itu disembah layaknya Tuhan. Ribuan pengikutnya bergerombol tanpa memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Mereka menjerit dan bernyanyi seperti sedang kesetanan. Saya tidak tahu entah berapa orang yang nantinya dinyatakan positif corona dari kerumunan itu. Kabar buruknya, Bahar Smith masih persis sama seperti yang dulu. Pada ceramah perdananya yang beredar luas di media sosial masih dipenuhi kebencian dan hasutan. Dinginnya sel ternyata tidak lantas mengubahnya menjadi ustadz berhati lembut yang menebar cinta damai. Ia masih seperti yang dulu, suaranya meledak-ledak, ceramahnya masih seputar kebenciannya kepada pemerintah saat ini berkuasa. Ya, hal itu tentu menjadi angin segar bagi Anies. Anies mendapat tandem baru. Bahar benci Jokowi, Anies juga. Kesamaan itu yang nantinya akan menjadi sebuah kekuatan besar untuk menghantam Presiden Jokowi. Oh Bambang, betapa senangnya Anies saat ini. Ia seolah mendapat tambahan amunisi baru untuk menyerang lawan. Oke teman-teman, demikianlah sebuah
penggalan artikel yang ditulis oleh Hermanto Purba. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tuliskan opini Anda di kolom komen yang sudah disediakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.